سيدي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا حسين بن علي. وعلى 9 أئمة من ولده رضينا بهم أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أيها المؤمنون والمؤمنات رحمكم الله، أحييكم جميعا بتحية إسلامية وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam salah satu cerita-cerita yang terangkum dalam kitab suci Al-Quran, kemudian Allah menceritakan tentang Nabi Allah Nuh, di mana beliau berdakwah begitu lama. Namun begitu sedikit yang beriman. Sehingga ketika Allah tenggelamkan mereka seluruhnya, Allah menyebutkan sedikit yang beriman. Sangat sedikit. Dalam peristiwa Nabi Allah Nuh, Allah menceritakan seluruh penduduknya binasa. Tidak ada satupun yang selamat, termasuk putranya, termasuk keluarganya. Yang selamat hanya yang berada dalam perahu Nabi Allah Nuh. Satu-satunya penyelamat. Dan tidak ada yang selamat kecuali yang di dalam perahu Nabi Allah Nuh. Bahkan anak yang berada di atas gunung yang begitu tinggi pun akhirnya ditelan oleh ombak dan binasa. Kemudian Nabi Allah Nuh mempertanyakan, anakku ya Allah, keluargaku. Kata Allah, dia bukan keluargamu. Amalnya tidak saleh. Amalnya menentang Tuhan. Dia bukan keluargamu. Kemudian Allah binasakan. Gelombang ombak yang Allah sebutkan di Al-Quran seperti gunung. Di setiap satu ombak, riwayat menceritakan air dari permukaan bumi minimal 40 meter. Dengan ombak yang begitu besar, yang menelan seluruh yang ada yang ingkar kepada Nabi Allah Nuh. Allah berjanji yang selamat hanya yang beriman. Kemudian Allah menegaskan di Al-Quran, tidak beriman kecuali sedikit. Selesai Allah bercerita tentang Nabi Allah Nuh, tiba-tiba baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat Ahlus Sunnah, kemudian beliau bersabda, kata beliau,
Mathalu ahli baiti fikum kasafinatin Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika wa hawa. Kata Rasul, perumpamaan ahlul baitku di antara kalian, di tengah-tengah kalian, persis seperti perahu Nabi Allah Nuh. Siapa yang menaikinya, dia selamat. Dan siapa yang meninggalkannya, dia binasa dan tenggelam. Sadaqallah, yang bercerita tentang Nabi Allah Nuh. Wa sadaqa Rasulullah, yang bercerita tentang ahlul baitnya yang seperti perahu Nabi Allah Nuh. Sengaja saya ingin membacakan sedikit riwayat-riwayat dari Ahlus Sunnah yang menukil sabda Rasul yang bunyinya seperti perahu Nabi Allah Nuh. Yang pertama, Mustadrak Al-Hakim, juz 2 halaman 132. Yang kedua, At-Tabari dalam kitabnya Mu'jam Shaghir. Yang ketiga, As-Suyuti dalam kitabnya Ihya'ul Mayyit halaman 41. Kemudian yang keempat, Ibn Hajar dalam Sawa'iq Muhriqah. Kemudian yang kelima, At-Tabari dalam kitabnya Dahairul Uqbah halaman 30. Yang keenam, Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya Kanzul Umal juz 5 halaman 92. Yang ketujuh, As-Suyuti dalam kitabnya Jami'us Shaghir juz 1 halaman 97. Dan sebenarnya masih ada puluhan kitab lagi dari mazhab Ahlus Sunnah yang meriwayatkan hadis dari baginda Rasul ketika Rasul menyamakan antara ahlul baitnya dengan perahu Nabi Allah Nuh. Mustahil baginda Rasul menyamakan di antara keduanya, kecuali karena memang di antara keduanya banyak persamaan. Persamaan yang pertama yang pasti, tidak ada yang selamat kecuali yang berada di perahu Nabi Nuh. Berarti Rasul ingin mengingatkan, tidak ada yang selamat, kata Rasul, kecuali yang berpegangan dengan ahlul bait. Akan ada gelombang besar, ombak yang menghanyutkan. Kata Rasul, akan ada gelombang fitnah yang sampai jika kalian mengeluarkan tangan, kalian tidak akan bisa melihat tangan kalian. Tidak akan ada yang selamat, walaupun orang-orang terdekatnya. Maka begitu juga kata Rasul tentang ahlul bait. Dan janji ini pasti benar. Dan terbukti di zaman itu seluruhnya binasa kecuali yang berada dalam perahu Nabi Allah Nuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul adzim. Beberapa tahun setelah wafatnya Al-Husain, Imam Musa Al-Kazim, beliau meriwayatkan, kata beliau, kulluna sufunun najah. Semua kami para imam ahlul bait, perahu-perahu penyelamat. Sebagaimana sabda Rasul, kulluna, semua dari kami, sufunun najah, perahu-perahu penyelamat. Kemudian kata beliau, illa, kecuali anna safinatal Husain asra'u wa awsa'u. Hanya saja perahu Imam Husain, kata beliau, lebih luas dan lebih cepat membawa pengikutnya ke dalam keridhaan Allah. Sehingga Imam Musa mengkhususkan perahunya Al-Husain. Kata beliau, kecuali perahu kakekku Al-Husain. Dia lebih luas, bisa menampung banyak,
dan lebih cepat. Kadang dengan hal kecil Anda diterima oleh Allah. Itu kelebihan perahu Al-Husain. Kenapa demikian? Kemarin kita ceritakan kepada antum bahwa ketika Bani Umayyah udah menguasai sedemikian kuat, tidak ada lagi yang Husain miliki hari itu. Tidak senjata, tidak pengikut, tidak tentara, tidak kekayaan. Yang dimiliki hanya keluarga dan beberapa orang. Dan semua yang beliau miliki waktu itu dipersembahkan seluruhnya kepada Allah. Semuanya diberikan. Bahkan beliau masih bertanya, andai ada lagi kata beliau, pasti akan berikan kepada Allah. Seluruhnya diberikan. Dan yang termahal yang beliau miliki, diri beliau, nyawa beliau, seluruhnya dipersembahkan. Tidak ada satupun yang ditahan oleh Al-Husain. Beliau memberikan seluruhnya. Karena pemberian seluruhnya yang seperti inilah, kemudian Allah mengkhususkan kepada Al-Husain. Ummu Salamah meriwayatkan, dalam terbunuhnya Al-Husain hari itu, belum mimpi Rasulullah turun dari langit sambil menangis, mengambil darah-darah Al-Husain. Lalu Ummu Salamah terbangun dan melihat botol yang pernah dititipkan Rasulullah berupa tanah Karbala telah berubah menjadi darah. Dalam peristiwa ini Rasul turun sendiri. Rasul tidak mewakilkan. Beliau turun sendiri mengambil darah putranya Al-Husain. Dalam riwayat yang lain, saat Al-Husain akan disembelih, Zainab datang ke dekatnya. Kemudian ibunda Zainab masih menyampaikan pesan ibunya Sayyidah Fatimah Zahra ketika berwasiat agar sebelum disembelih tolong ciumkan leher Al-Husain. Selesai beliau mencium, beliau dipukul oleh Syemir bintil Jaushad sehingga beliau terpelanting. Beliau terjatuh. Kata Al-Husain, wahai Zainab, lari. Lari Zainab, jangan lihat prosesi penyembelihanku. Selesai prosesi penyembelihan, ibunda Zainab menangis hingga malam hari. Ketika malam hari beliau menangis, beliau bermimpi bertemu ibunya Sayyidah Fatimah Zahra. Lalu dalam riwayat itu diceritakan ibunda Zainab mengadu, wahai ibu, engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka kepada Al-Husain. Ada di sampingnya, wahai ibu. Dia bilang, aku berlari meninggalkan kakakku Al-Husain. Sampai mereka melepaskan kepala itu dan mengangkat kepala Al-Husain. Kata ibunda Fatimah Zahra, wahai putriku Zainab, jangan kau ceritakan peristiwa Karbala yang tadi terjadi kepada putraku. Demi Allah, dalam seluruh peristiwa itu, aku ada di samping Al-Husain. Aku hadir bersama Al-Husain. Aku yang menangisi Al-Husain putraku ketika disembelih, wahai Zainab. Aku melihat mereka memotong-motong seluruh tubuh anakku Al-Husain. Seluruhnya aku saksikan. Jangan mengadu, wahai putriku Zainab. Aku hadir dalam seluruh peristiwa itu. Sehingga dengan seluruh pengorbanan ini, apa yang Allah berikan kepada Al-Husain? Tragedi ini membuat seluruh revolusi yang bernama Ahlul Bait dimulai dari tragedi Al-Husain. Turbahnya tanah yang pernah dekat dengan Karbala
menjadi syifa, menjadi obat. Tanah bukan sesuatu yang dibolehkan untuk dimakan kecuali tanah Al-Husain. Kadang orang bertanya, antum menangis sedikit, bisakah menghapus dosa? Bukankah Rasul manusia paling dicintai Allah? Rasul menangisi Al-Husain. Kira-kira jika tangisan antum bersamaan dengan tangisan baginda Rasulullah, Fatimah Zahra, apakah antum pikir tetesan itu tidak akan menghancurkan seluruh dosa-dosa? Apa artinya dunia ini bagi Allah? Terlalu kecil. Surga itu rindu kepada Rasul dan Ahlul Bait. Sehingga dijelaskan karena Al-Husain memberikan seluruhnya, maka jadilah perahu Al-Husain paling luas dan paling cepat. Malam ini saya akan membawakan beberapa cerita. Satu saat ada penduduk Irak yang bekerja di Rusia. Rusia terkenal sebagai daerah komunis. Kemudian penduduk Irak yang bermadzhab Syiah jatuh cinta pada salah seorang wanita dari orang Rusia yang ateis. Kemudian dia melamar wanita ini. Tapi oleh keluarga si wanita ditolak. Kata mereka, kami tidak menikahkan dengan orang Islam. Setelah beberapa lama berpikir, pemuda ini karena menginginkan wanita tadi, dia pura-pura menjadi orang ateis dan berkata, kami sudah keluar dari Islam. Lalu menikah. Setahun, 2 tahun dari pernikahan ini, wanita ateis melihat sebuah keheranan dari suaminya. Jika tiba Muharram, dari tanggal 1 sampai 11, 12, suaminya hanya ada di dalam kamar dan menangis. Ini menjadi pertanyaan besar bagi istrinya. Sampai pada satu saat diceritakan, si istri ini bertanya apa yang terjadi. Kemudian kata suaminya, maukah aku ceritakan kepadamu, tapi antara aku dengan dirimu. Lalu suaminya mulai bercerita tentang Al-Husain, pengorbanan Al-Husain, peristiwa Karbala, peristiwa Asyura, dan si istrinya menangis terseduh-seduh. Dia bercerita tentang ibunda Zainab, pengorbanannya dan segala macam. Kemudian kata istrinya, wahai suamiku, apakah engkau sebenarnya masih memiliki agama ini? Atau berubah menjadi ateis? Kata dia, demi Allah, aku tetap bermadhab Ahlul Bait. Tapi untuk mendapatkanmu aku pura-pura. Kemudian kata si istri, ajarkan aku tentang Ahlul Bait. Kemudian si istri ini masuk Islam, bermadhab Ahlul Bait. Tanpa ketahuan satupun dari keluarga mereka. Sholat-sholatnya di dalam kamar. Dan yang menceritakan ini salah satu ayatullah yang ada di Irak. Kenapa dia bercerita ini? Karena si ayatullah tiba-tiba mendapatkan emas dari pemuda ini hampir sekilo lebih. Dan pemuda ini berkata, bagikan ini di jalan Allah. Kemudian ayatullah bercerita tentang dari mana kau dapatkan emas ini wahai pemuda. Ini ceritanya. Tiba-tiba kemudian si istri berkata, aku ingin ziarah ke Karbala. Ajak aku ke negaramu. Aku ingin kenal keluargamu. Kemudian suami istri berjanji, tahun depan mereka akan ke Karbala. Kemudian berjalanlah mereka dari Rusia. Subhanallah, kata si lelaki ini bercerita kepada ayatullah tadi. Sampai di tengah jalan baru keluar beberapa kilo, istrinya sakit parah dan meninggal.
Karena meninggal tidak jauh dari Rusia, istrinya dibawa pulang ke Rusia dan dimakamkan persis seperti orang ateis. Salah satu prosesi pemakaman itu, kata yang laki ini, mereka menaruh emas-emas bersama putrinya ini yang meninggal. Selesai penguburan, semua pulang, si suami masih menangis. Sampai larut malam, dia menangis dan menangis. Kemudian kata suaminya, demi Allah, ketika aku menangis tengah malam, tiba-tiba aku bermimpi bertemu seseorang dan dia berkata, akulah Al-Husain putra Fatimah Zahra. Aku orang yang kau tangisin. Kemudian kata suaminya, wahai Al-Husain, aku tidak tega. Istriku bermacam Ahlul Bait dikuburkan secara ateis. Kemudian kata Imam Husain, sabar. Ketahuilah, istrimu ini sudah aku pindah ke Najaf. Aku pindah ke Karbala. Dia ada di penguburan Karbala. Lalu ditunjukkan oleh Imam Husain tempatnya. Di sini aku kuburkan istrimu. Sementara dibilang ada salah satu pengikut Ahlul Bait yang fasik, berbuat dosa, tidak pernah menghiraukan orang. Aku pindahkan kuburannya ke Rusia. Kemudian orang ini pulang. Selesai pamit pulang. Dia ingin membuktikan kalimat Al-Husain. Sesampainya di Karbala disampaikan kepada penjaga kuburan. Lalu dia datangin ayatullah ini. Dia bilang, demi Allah aku bermimpi ini. Kata si penjaga kuburan, ini kuburan salah seorang pengikut Ahlul Bait. Tapi penuh dengan dosa, kejahatan. Dikuburkan dekat Al-Husain agar dapat syafaat. Tapi sama Al-Husain dipindahkan ke tempat lain. Kemudian kata dia, tolong bongkar kuburan ini. Dengan seizin ayatullah dibongkar. Kemudian kata dia, demi Allah, aku tidak melihat dalam kuburan yang ada di Karbala itu kecuali istriku. Dan emas ada di sampingnya. Lalu aku ambil emasnya dan aku tutup lagi kuburannya. Lalu emas ini aku berikan pada ayatullah untuk dibagikan kepada kaum mukminin dan mukminat. Itu yang dimaksud perahu Al-Husain. Jauh lebih luas dan lebih cepat. Orang ini belum beramal banyak. Tapi karena kebersihan hatinya, baru mengikuti Al-Husain, dipindah oleh beliau ke Karbala. Kenapa? Karena perahu Al-Husain lebih luas dan lebih cepat. Cerita kedua, ada seorang yang masih beragama Nasrani. Orang ini pergi berdagang sampai ke pelosok kota-kota Irak dan akhirnya dia ke Mesir. Sesampainya di Mesir, dia tertipu. Seluruh dagangannya habis. Dia tidak bisa lagi pulang ke Irak. Tiba-tiba ada rombongan dari Mesir yang ingin ziarah ke Karbala. Lalu ditanya, "Hendak kemana kalian?" "Kami rombongan akan menuju negara Irak." Kemudian kata si Nasrani ini, "Bolehkah aku ikut? Biarkan aku menjaga kuda-kuda kalian, memandikannya dan memberikan makanan." Kemudian ikutlah si Nasrani ini menjaga kuda, memberikan makanan sampai di Irak. Ketika mereka sampai di Karbala, seluruhnya ziarah kepada Al-Husain. Kecuali si Nasrani ini ada di tenda. Dia menjaga kuda dan memberikan makanan-makanan sampai akhirnya tertidur. Selesai tertidur, tiba-tiba si Nasrani bermimpi. Dia melihat seluruh manusia berpakaian putih. Lalu disampaikan kalau itu sudah di padang mahsyar. Kemudian datanglah seorang pemuda, kata si Nasrani ini. Kemudian dia membawa catatan dan mencatat. Dia mencatat dan mencatat semua orang-orang yang ziarah itu. Tiba-tiba datang pemuda lagi yang lebih hebat. Yang aku tidak mampu menatapnya. Kemudian pemuda ini menyapa.
Wahai Ibn Habib Ibn Mudahir, sudahkah kau catat semua yang ziarah ini? Kata Ibn Habib Ibn Mudahir, sudah ya Maulaya ya Husain bin Ali. Kemudian kata Imam Husain, mana catatannya? Kemudian dilihat. Kata Imam Husain, ya Habib, kenapa Nasrani itu tidak dicatat? Kemudian kata Habib, ya Maulaya, orang ini Nasrani. Kemudian kata Imam Husain, catat namanya. Aku akan mintakan kepada Rasulullah agar mensyafaati orang ini karena dia berkhidmat pada orang yang berziarah ke kuburanku. Orang yang ziarah datang ke kemah, melihat si Nasrani gemetar dan bercerita. Kemudian mereka semua memeluk si Nasrani ini. Kata si Nasrani, siapa Habib Ibn Mudahir? Kata orang-orang, itu yang terbunuh bersama Al-Husain. Dan itu memang yang diberi tugas untuk mencatat para ziarah Al-Husain dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait. Lalu siapa Husain itu? Lalu orang-orang menceritakan kalau itu putra Fatimah, putra Ali, putra Rasulullah. Kemudian orang ini menangis. Dan di kuburan itulah, di tempat itulah si Nasrani kemudian memeluk agama Islam dan jadi pengikut Ahlul Bait. Hal-hal kecil. Dan berapa banyak cerita-cerita hari ini karena hal-hal kecil orang jadi pengikut Ahlul Bait saat berkaitan dengan peristiwa Al-Husain dan Karbala. Itu yang dimaksud bahwa inna safinatal Husain tau asra, lebih luas dan lebih cepat. Ketika Sayyid Hasan Nasrullah, kemudian beliau terlibat peperangan dengan orang-orang dari Bani Israel. Kurang lebih 33 hari. Sehingga orang-orang Bani Israel mundur. Semua orang bangga dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Hasan Nasrullah saat itu. Kemudian salah seorang ulama dari Kuwait meminta Sayyid Hasan Nasrullah mengirim orangnya ke Kuwait. Karena mereka akan menyumbang kepada Sayyid Hasan Nasrullah dan orang-orang yang terkena musibah peperangan itu. Mereka bangga. Karena begitu Israel dipermalukan oleh Sayyid Hasan. Kemudian Sayyid Hasan mengirim salah seorang ayatullah untuk pergi ke Kuwait. Dan cerita ini saya dengar sendiri dari ayatullah yang diutus ini. Ketika itu beliau hadir di ICC Al-Huda di Jakarta. Orang ini yang bercerita, aku yang diutus. Kemudian orang Kuwait berkata kepada kami ulama, kami akan menyumbang begitu besar, lebih dari 11 juta dolar. Dia bilang kami akan menyumbang untuk perbaikan Libanon. Yang kami minta hanya satu. Sampaikan kepada pimpinanmu, Sayyid Hasan Nasrullah, agar mengirimkan sandalnya ke sini untuk kami cium. Karena seringkali pengikutnya ngomong, sandalnya Sayyid Hasan Nasrullah, demi Allah tidak akan tersentuh oleh orang-orang Israel. Aku ingin tahu mana sandalnya, untuk kami cium. Lalu aku, kata ayatullah ini menyampaikan kepada Sayyid Hasan, mereka meminta sandalnya, untuk diambil berkahnya. Lalu Sayyid Hasan mengemas sesuatu dan menyuruh, kembali ke sana, berikan ini. Kemudian aku, kata ayatullah ini memberikan apa yang disampaikan oleh Sayyid Hasan kepada ulama ini. Lalu ulama itu membukanya di mimbar. Tiba-tiba dia melihat isinya hanya satu, yaitu tanah Karbala, turba Karbala. Kemudian ayatullah ini menjelaskan, ada pesan dari pimpinanku Sayyid Hasan Nasrullah. Kata beliau, demi Allah, Libanon mengalahkan Israel bukan karena jubahnya Sayyid Hasan, bukan karena diri Sayyid Hasan, bukan karena sandalnya Sayyid Hasan, dan bukan karena apapun yang berkaitan dengan Sayyid Hasan.
Sampaikan salamku. Demi Allah kita menang karena kita mengenal siapa yang berada di belakang turbah ini. Peristiwa apa yang berada di belakang turbah ini? Kemudian pesan beliau, pelajari kalian di seluruh dunia tentang turbah ini dan siapa yang berada di belakangnya. Kalian pasti akan memiliki kemenangan. Wa ajil farajahum wa farajana bihim. Antum salat di atas turbah dikatakan menembus 7 langit dan 7 bumi. Itu bukan karena turbahnya, tapi karena bersentuhan dengan Imam Husain. Salamullahi alaih. Kadang kita dengan mudah mengganti turbah dengan kertas, dengan batu dan segala macam. Padahal kita mampu mengambil turbah. Saat antum sholat di atas turbah, tembus 7 langit dan 7 bumi. Tapi kadang kita hanya karena lelah sedikit, lalu meninggalkan turbah dan mengambil yang lain. Sehingga kata beliau, demi Allah jika tahu mereka pahala saat sholat, sujud di turbah, mereka akan merangkak untuk mencari turbah. Pelajari siapa yang di belakang turbah. Kalian akan mendapatkan kemenangan, kata Sayyid Hasan Nasrullah. Seluruh peristiwa yang berkaitan dengan Al-Husain menjadi agung, menjadi besar. Anda berziarah kepada Al-Husain. Di Irak Anda datang ke kuburannya. Dari sini kita baca ziarah. Kata Imam Husain, manzarani, siapa yang ziarah kepadaku? Zurtuhu, aku akan ziarah kepadanya besok. Jika dia meninggal, aku akan datangi. Walau kana fi qa'ri jahannam la akhrajtuhu. Andai dia ada di bawah neraka jahannam, kata Imam Husain, aku akan keluarkan, aku akan mintakan syafaat kepada kakekku Rasulullah. Karena Anda berziarah kepada Al-Husain. Seorang ayatullah di Najaf bercerita, aku bermimpi dalam kuburan yang ada di daerahku. Malam itu aku mendengar suara malaikat berkata, seluruh orang yang di kuburan ini radius 100 meter lebih, seluruhnya diampuni oleh Allah gara-gara yang meninggal ini. Lalu aku, kata ayatullah itu, pergi ke rumah duka yang meninggal putrinya ini. Dan ternyata meninggal putri yang masih belum menikah. Lalu aku tanya kepada keluarga itu, apa amalan putrimu? Apakah dia suka bangun malam? Kata mereka tidak. Dia anak biasa. Tidak terlalu banyak kelebihan-kelebihan. Kemudian aku terus memaksa, apa? Terus aku tanya. Tiba-tiba ayah dan ibunya berkata, ada satu amalan demi Allah yang putriku ini tidak pernah meninggalkan dari kecil. Dia belum pernah satu hari pun tidak berziarah kepada Al-Husain. Hanya itu dibilang amalan rutinnya. Kata ayatullah, sudah benar. Ini aku cari dari tadi alasan itu. Kenapa seluruh penduduk itu diampuni? Karena satu orang ini suka berziarah kepada Al-Husain. Tidakkah Anda tahu? Ketika Rasul sujud dan menangis. Lalu Allah menyebutkan, angkat wajahmu ya Rasulullah. Angkat wajahmu wahai Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang mengikutiku. Kata Allah, aku berikan kepadamu. Fatardo, sampai engkau ridho. Ambil seluruhnya. Baru Rasulullah mengangkat kepala. Setelah mendapat jaminan, pengikutnya semua akan diangkat oleh Allah ke surga. Kemudian kata Rasul, kecuali satu, yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Yang ridho dengan pembunuhan Al-Husain. Yang mendengar dan tidak iba dengan pembunuhan Al-Husain. Kata beliau, demi Allah, lan yanala syafaati. Tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Sayyidah Fatimah Zahra ketika lewat di Siratul Mustaqim, kata Rasul, seluruh mata disuruh menunduk. Fatimah, putri Rasulullah sedang lewat. Sampai di tempat tujuannya, kemudian Allah bertanya, wahai putri Rasulullah, wahai Fatimah, apa yang kau minta? Kemudian kata Sayyidah Fatimah, ya Allah,
Yang pertama aku minta, adili seluruh orang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Sementara belum memegang kepala Al-Husain. Kemudian yang kedua kata Sayyidah Fatimah, ampuni semua orang terlibat dalam acara-acara mengenang Al-Husain. Ambil seluruhnya wahai putri Rasulullah. Angkat semua yang kau mau. Lalu beliau mengambil satu demi satu. Wahai putri Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Ketika kau mengambil satu demi satu, kami orang yang mengingat Al-Husain. Kami yang malam ini mengenang Al-Husain. Apakah antum pikir apabila Allah tidak memberi kepada Rasul kecuali sampai ridho, dan Sayyidah Fatimah diberikan kebebasan mengambil semua orang terlibat dalam mengenang Al-Husain, lalu antum pikir dosa-dosa kita akan mencegah ini? Kita berkata, tidak wahai putri Rasulullah, engkau lebih dari yang kami bayangkan. Tidak wahai Rasulullah, engkau lebih dari yang kami inginkan. Dan jika ada satu di antara kita yang diambil oleh Sayyidah Fatimah, putri ini orang yang paling dermawan, yang tidak mungkin menerima satu di antara kita lalu membiarkan yang lain. Jika satu diterima, pasti seluruhnya diambil. Kalimat terakhir yang disampaikan oleh Al-Husain ketika proses terbunuhnya akan terlaksana, belum mulai memanggil-manggil, ya Habib ibn Mudahir, wahai Habib, mana engkau? Habib sudah tidak menyahut. Dipanggilnya satu demi satu, tidak ada yang menyahut. Terakhir kata Imam Husain, wah Abbas, wahai Abbas saudaraku, mana dirimu? Abbas tidak menyahut. Dipanggilnya Ali Akbar, yang dikatakan begitu mirip baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Akbar tidak menyahut. Bayi kecil yang menggelepar sudah tidak lagi bernyawa. Ketika semuanya sudah hilang, tidak tersisa, barulah Imam Husain berkata, ala min nasirin yansuruni. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Lalu Imam Husain mulai memanggil-manggil, ala min mu'inin yu'inuni. Beliau masih bertanya-tanya, adakah mau menolongku? Ketika itu beliau seorang diri. Orang berpikir Imam Husain memanggil-manggil karena perlu pertolongan. Beliau menangis karena ketakutan. Ketahuilah demi Allah, antum tahu kenapa Imam Husain memanggil-manggil hari itu? Amin nasirin. Karena Imam Husain, jika ada masih satu orang yang mau menolong Al-Husain, pasti Al-Husain akan suruh berperang sampai meninggal. Hari itu Imam Husain mempersembahkan seluruhnya di hadapan Allah. Sehingga beliau masih bertanya, adakah yang masih berkorban? Sampai Allah melihat Al-Husain tidak memiliki siapapun lagi. Beliau dibiarkan seorang diri. Beliau ditinggalkan. Ribuan hiruk pikuk di depannya, kuda, manusia, tidak satupun yang menyauti panggilan Al-Husain. Sehingga Al-Husain yakin tidak ada lagi yang bisa dipersembahkan di hadapan Allah. Baru beliau diam. Dibilang, ya Allah, demi Allah aku tidak punya lagi ya Allah yang mau dipersembahkan. Aku sudah memanggil-manggil, mereka tidak ada yang datang. Tiba-tiba dari kemah yang jauh muncul seseorang memakai tongkat, terhuyung-huyung badannya, mampu berdiri, lalu berkata, aku wahai ayah, itulah Imam Ali Zainal Abidin. Kata Imam Husain, putraku, kembalilah ke kemah. Engkau tidak mampu berdiri.
Lalu beliau masih berjalan, sementara pedangnya menggores pasir yang ada di bawahnya. Al-Husain kembali ke kemah itu, lalu memeluk putranya, lalu berkata, wahai putraku, engkau yang tersisa dariku. Kata Imam Ali Zainal Abidin, wahai ayah, engkau ditinggalkan seluruh sahabatmu, keluargamu, lalu kau memanggil, dan tidak ada satupun yang memenuhi panggilanmu. Lalu aku akan diam di kemah, wahai ayah. Kata Imam Husain, wahai putraku, kembali. Kemudian Imam Husain memanggil Zainab, Zainab, bawa putraku Ali ke dalam. Imam Ali Zainal Abidin masih memeluk Al-Husain. Kata Imam Husain, sabarlah putraku, sampai nanti berjumpa dengan Allah. Kembalilah kau ke kemah. Lalu Imam Ali Zainal Abidin dengan penuh tangisan sesenggukan beliau masuk ke dalam kemah, meninggalkan ayahnya yang ada di luar. Imam Husain masih bertanya, ala min nasirin yansuruni. Andai kita ada, kita mungkin akan berucap, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Hari itu Imam Husain mempersembahkan seluruhnya. Hari ini kita mengenang malam-malam Al-Husain. Kita dituntut untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Al-Husain. Dari seluruh anggota badan kita, ucapan kita, janji-janji kita, kita hanya disuruh membawa kepada Al-Husain. Tangan Al-Husain diputuskan, kakinya diputuskan, dadanya diinjak-injak hingga hancur. Sehingga ketika, kata Ibunda Zainab, ketika malam aku mengangkat badan Al-Husain, jika aku angkat sepenggal maka tersisa sepenggal di tanah. Sehingga kami tidak pernah mampu mengangkat secara utuh tubuh Al-Husain. Hari ini tangan-tangan kita dituntut untuk mengangkat Al-Husain. Kaki-kaki kita berangkat kepada Al-Husain. Ucapan kita, perbuatan kita berangkat kepada Al-Husain. Illa anna safinatal Husain awsa'u wa asra. Kecuali karena perahunya Al-Husain jauh lebih luas dan jauh lebih cepat untuk membawa para pengikutnya ke hadapan Allah, dalam keridhaan Allah. Ayol mu'minun wal mu'minat, malam ini sampai terakhir nanti, setiap orang dituntut untuk bisa mempersembahkan apapun kepada Al-Husain. Apapun yang bisa dia lakukan, apapun yang antum berikan kepada Al-Husain, Al-Husain tidak mengambil. Semuanya dikembalikan kepada antum. Sekecil apapun, semuanya dikembalikan. Dan hari itu dibilang, orang-orang baru tahu besarnya imbalan yang didapat tidak sepantasnya dilihat dari pemberian yang begitu kecil. Tapi jika dilihatkan Al-Husain, tidak ada yang kecil jika diterima Allah. Dan tidak ada pemberian yang besar jika ditolak oleh Allah. Kita harapkan apapun yang dibacakan tadi, puisi-puisi oleh anak-anak, maktam yang dibacakan, doa ziarah, hadirnya antum semuanya. Mungkin menurut antum kecil, tapi ketahuilah, sebagai penutup, Imam Ja'far Shadiq salamullahi alaihi, sebagaimana yang saya sampaikan ketika hadir dalam acara Al-Husain,
Beliau mengatur sandalnya orang-orang yang hadir. Kadang beliau tidak masuk ke dalam acara. Kata beliau, demi Allah aku malu. Karena di dalam acara itu ada kakekku Rasulullah. Ada nenekku Fatimah Zahra. Ada kakekku Amirul Mukminin. Dan ada saudara dari Al-Husain yang bernama Imam Hasan Al-Mujtaba. Kemudian kata Imam Ja'far, aku malu masuk ke dalamnya. Aku di luar dan mengatur sandalnya orang-orang yang hadir. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam acara ini, yang mendekor, yang hadir, yang membantu terlaksananya, datang dengan hati bersih kepada Al-Husain, mempersembahkan apapun yang bisa dipersembahkan kepada Al-Husain, dan setelah itu hari-harinya besok, semuanya ditolak ukur dengan Al-Husain. Semua ditolak ukur dengan Karbala, apakah pantas dia melakukan ataukah tidak pantas. Semuanya dikukur dengan Karbala. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum ya Husain bin Ali. Assalamualaikum ya Syahid bi Karbala. Assalamualaikum ya ibn Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya ibn Amiril Mukminin. Assalamualaikum ya ibn Rasulillah. Assalamualaikum ya Akhal Hasan. Assalamualaikum. Salam bagimu Al-Husain. Ya Abal A'immah. Wahai ayah para imam. Ayahnya imam. Saudaranya imam. Anaknya imam. Dan seluruh keturunannya imam. Itulah yang Allah berikan kepada Al-Husain. Kita akan membaca bagaimana tadi malam. Kita tutup dengan membaca tawassul melalui Al-Husain. Ya Aba Abdullah, ya Husain bin Ali, ayyuha syahid, ya ibn Rasulillah, inna tawajjahna wastasfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka baina yaday hajatina ya wajihan indallah isfa' lana indallah ya wajihan indallah isfa' lana indallah ya wajihan indallah isfa' lana indallah. Aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi wa alihi salawat.